kepada Ketua PAN Zulkifli Hasan yang dipaksa untuk mengikuti apa saja yang menjadi keinginan dari Joko Widodo, sehingga tetap mendukung apapun yang menjadi kebijakan dan ketetapan dari Joko Widodo. Saya kira partai-partai lain juga mengalami hal yang sama, bahkan sampai ke PDIP sekalipun. Saat proses perhitungan suara dan kita dari banyak tokoh aktivis menggugat hasil Pilpres curang ke MK, dan saat itu disebarkan atau kita mendapat informasi PDIP akan bergabung dengan aktivis untuk melakukan aksi di depan MK, ternyata itu tidak terjadi. Kenapa sampai tidak terjadi? Karena PDIP saya kira mengalami hal yang sama, yaitu disandra akan dibongkar kasus-kasusnya, kasus korupsi, kasus susila dan sebagainya, sehingga PDIP pun takluk untuk mengikuti keinginan Jokowi dan batal untuk bersama-sama rakyat menggugat hasil Pilpres curang yang pada dasarnya tadi saya sebutkan di awal itu mastermind-nya adalah Joko Widodo. Jadi dua hal penting yang menjadi catatan kita terhadap Joko Widodo sehingga sangat layak untuk ditangkap dan diadili adalah: satu, melanggar prinsip ideologi negara Pancasila karena berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Yang kedua, dan tadi saya kira penghalalan segala cara itu melanggar Pancasila, konstitusi, undang-undang dan sebagainya, dan itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah melakukan politik penyanderaan dengan menyandera lawan-lawan politik untuk mengikuti keinginannya, sehingga ketua-ketua partai atau para politisi itu tidak berdaya, termasuk juga kepada presiden terpilih yang sekarang barusan dilantik, yaitu Prabowo Subianto. Ini juga saya kira menjadi korban dari politik penyanderaan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, terakhir saya kira bagi kita rakyat ya, yang sudah begitu banyak mengalami kerugian, kesusahan, kegagalan dari apa-apa yang harusnya dijalankan oleh pemerintah ini, sudah waktunya untuk sama-sama menghentikan politik sandra menyandra yang dilakukan oleh Joko Widodo. Saya kira Prabowo bisa saja tidak leluasa menjalankan kebijakan dan pemerintahannya karena berada di bawah kendali dari Joko Widodo yang terus melakukan politik sandra menyandra di Indonesia. Nah, karena itu mari kita sama-sama bagaimana caranya untuk bersatu melakukan aksi dan perlawanan terus-menerus agar politik sandra menyandra yang sudah merusak Indonesia ini, dan ke depan prospeknya juga sangat tidak menjanjikan kalau Prabowo terus tunduk di bawah kendali dari Joko Widodo yang melakukan politik kotor yang saya kira tidak bisa kita diamkan. Kenapa? Karena banyak sebetulnya tokoh-tokoh politisi partai yang anggotanya itu adalah orang-orang baik yang tidak berdaya akibat dari politik sandra menyandra yang dilakukan oleh Joko Widodo, sehingga biang dari masalah Indonesia, masalah bangsa ke depan itu salah satu aktor utamanya adalah Joko Widodo. Sudah waktunya untuk ditangkap dan diadili, dan kita berharap partai-partai itu melakukan koreksi dan potong 1-2 generasi. Siapa saja politisi yang tersandra itu mestinya dipecat, tidak lagi menjadi pimpinan dari partai-partai tersebut. Misalnya seperti Zulkifli Hasan atau Airlangga Hartarto, itu sudah waktunya untuk masuk bui, bukan dibiarkan terus untuk tetap menjadi anggota Golkar atau bahkan diangkat menjadi menteri. Zulkifli Hasan itu kalau memang kasus korupsinya bermasalah, sudah waktunya juga untuk ditangkap. Dan saya kira kalau di PDIP juga terjadi hal yang sama, sudah waktunya mereka
anggota-anggotanya itu melakukan pembersihan, potong 1-2 generasi agar Indonesia bisa lebih maju ke depan. Dan yang paling penting bagi Prabowo, bahwa rakyat akan berada bersama Prabowo sepanjang dia berani melawan politik penyanderaan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Kalau tidak, dia hanya akan mengulang janji yang pernah diucapkan di 2019, akan timbul tenggelam bersama rakyat, dan faktanya dia sudah berkhianat saat itu. Apakah ini akan dilanjutkan? Saya kira ini tidak bisa kita diamkan. Prabowo pun harus mundur kalau memang menjadi presiden karena tersandra atau menjalankan politik pemerintahannya di bawah kendali Joko Widodo yang tidak menggunakan Pancasila, yang berpolitik secara tidak bermoral dan melakukan sandra menyandra kepada orang-orang yang ada untuk mencapai tujuannya, yaitu partai-partai yang sebetulnya sudah bermasalah, yang sudah waktunya untuk berhenti dan mengangkat orang-orang bersih ke depan sehingga Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depan. Saya kira terakhir sekali, kita akan terus berupaya beraksi agar Joko Widodo itu ditangkap dan diadili. Jangan biarkan Joko Widodo hidup leluasa menikmati politik penyanderaannya untuk terus bermain di belakang layar mengendalikan Prabowo Gibran ke pemerintahan yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.